Dari orbit Kota Pelangi, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, portal berita suaratabanan.id mempersembahkan dialog aspiratif mengupas postingan dan informasi semeton Suara Tabanan. Kita sapa admin Suara Tabanan, Parindra Suta. Halo Parindra Suta, bagaimana dengan dialog hari ini? Apakah Anda sudah siap? Semangat pagi Bung Suta, benar saat ini saya sedang bersiap untuk ngampik menyeruput manisnya kopi Tabanan. Acara ngampik pada pagi hari ini seperti biasa kita akan ngobrol tipis-tipis dan saya tidak akan sendirian tetapi akan ditemani oleh seorang tamu sangat istimewa. Siapa dia? Ikuti setelah yang satu ini. Gue jiwa muda yang penuh semangat. Semangat melangkah untuk terus berkarya. Semangat gue nggak pernah padam. Karena gue punya semangat emas. Pegadaian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Parindra Suta dalam acara Diampik, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis semeton Suara Tabanan. Kali ini saya tidak sendiri tetapi ditemani oleh tamu istimewa, yaitu beliau adalah calon Bupati Tabanan Bapak Komang Gede Sanjaya. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Bapak dalam kesibukan ini tampak segar sekali. Apa sih resepnya Bapak? Baik, terima kasih. Terima kasih nih atas kedatangannya nih. Pagi-pagi pas habis olahraga, pagi-pagi biasa. Kalau setiap pagi saya olahraga 1 jam. Apapun bisa olahraga di rumah, main basket, atau jalan-jalan, jogging track, treadmill. Sehingga minimal ada keringat lah untuk menjaga imun di sela-sela rutinitas kita sebagai calon Bupati Tabanan. Ya. Nah ini dalam keseharian kami juga sudah tahu sekali kalau Bapak sangat sibuk sekali. Sibuk keluar dan juga di rumah menerima tamu-tamu yang hadir. Nah ini dalam pilkada tahun ini kan sangat istimewa Pak. Istimewa karena satu kita dalam masa pandemi, yang kedua di samping disibukkan Bapak harus turun ke masyarakat juga harus sibuk di udara, di media sosial. Apakah Bapak suka ikut di media sosial Bapak? Karena ini tuntutan zaman, media sosial ini adalah sebuah kebutuhan yang memang sangat diperlukan. Jadi saya mengikuti dunia media sosial ini. Nah, salah satu apapun program-program kita ternyata efektif juga kita sampaikan di media sosial. Karena sekarang orang baru bangun sampai mau tidur semua genggamannya hanya sebuah HP. Nah, sebelum saya memulai apa yang ingin disampaikan, pesan saya selalu kepada netizen, kepada masyarakat Tabanan, masyarakat Bali, bahwa jangan lupa kepada protokol kesehatan. Buktinya hari ini saya selalu pakai masker, saya selalu pakai hand sanitasi. Nah ini, saya selalu bawa, jangan lupa kita jaga jarak, pola hidup bersih. Saya yakin protokol kesehatan akan memberikan kita dampak kesehatan buat kita, keluarga, maupun masyarakat yang lainnya. Iya, ngomong-ngomongin masalah media sosial Pak, bagaimana Bapak menilai dinamika yang terjadi di media sosial ini yang berkaitan dengan pilkada ini Pak? Kalau bicara media sosial, apapun informasi bisa disampaikan. Nah, kadang-kadang kan ada informasi yang produktif, ada juga informasi yang barangkali masih belum produktif. Jadi sah-sah sajalah. Sekarang ada masyarakat yang menilai mana yang memang produktif, mana yang tidak produktif. Tinggal kita lah sebagai masyarakat yang memahami apakah ini produktif, apakah ini yang tidak produktif. Iya, apakah mungkin Bapak pernah merasa terganggu dengan terutama kan celotehan-celotehan nakal dari para netizen itu Pak? Bagaimana Bapak menanggapi celotehan yang nakal seperti itu Pak? Saya biasa-biasa di dunia media sosial. Kalau ada yang mengkritisi, selama ini saya jadi
10 tahun lah jadi pejabat politik, jadi pelayan publik, jadi pelayan masyarakat. Sudah barang tentu kan tidak ada sesuatu yang sempurna. Iya, betul. Pasti ada sesuatu yang kurang, mungkin yang juga ada yang kurang memahami. Sering saya dikritik di media sosial, sering juga diberikan masukan, pendapat. Bagi saya itu sah-sah saja, sepanjang ada undang-undang IT, sepanjang tidak menghina, menghujat atau berita hoax yang lain-lain. Saya justru senang kalau dikritisi, diberikan masukan. Itu saya justru senang. Anggap saja itu bagian daripada meningkatkan imun saya, memberikan motivasi sehingga saya berbenah. Itulah tugas kita selaku pelayan publik. Dengan ada masukan, kritikan, justru kita ingin memperbaiki diri sehingga pelayanan kita lebih paripurna, lebih sempurna buat masyarakat. Di dalam menerima itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, banyak yang netizen yang berkomentar, bikin status yang agak-agak nakal. Biasanya apa yang Bapak bisa ambil atau yang Bapak lakukan dengan celotehan seperti itu, Pak? Kalau saya selalu berpedoman kepada data. Apapun celotehan yang kritisi dan lain-lain, selalu saya sampaikan dengan data. Karena apa yang kita lakukan itu kan ada aturan norma, ada aturan hukum, ada aturan data. Nah, selalu saya apapun yang saya sampaikan selalu basisnya dulu data. Biar saya tidak ngawur menyampaikan sesuatu, biar juga saya tidak menuduh sesuatu atau menjustifikasi seseorang tanpa berbasis data. Modal saya adalah data. Iya, terima kasih Bapak. Nah, ini kita masih berkutat di medsos karena seperti nama acaranya ini kan Diampik, Pak. Dialog aspiratif yang mengupas postingan dan juga informasi dari Semeton Suara Tabanan. Nah, di dalam postingan-postingan itu beberapa tahun belakangan, terutama di masa pemerintahan Bapak, apalagi sekarang Bapak dianggap memang Bapak bagian dari incumbent ya. Jadi infrastruktur terutama jalan ini masih menjadi sorotan utama di media sosial. Bagaimana Bapak menanggapi hal itu, Pak? Saya udah pahami. Saya udah mengalami 3 pilkada. Tahun 2009 saya dulu menjadi wakil rakyat, menjadi calon anggota DPRD, cuma setahun. Nah, berikutnya saya menjadi calon wakil bupati tahun 2010 sampai tahun 2015. Habis itu saya yang kedua lagi calon wakil bupati 2015 tahun 2020 ini. Tak salah Februari akan berakhir tahun 2021. Nah, jadi saya pejabat incumbent. Nah, dari situ saya tahu saya punya pengalaman bagaimana saya menjalankan sebuah program khususnya infrastruktur. Nah, dulu memang di Tabanan ini luas jalan tuh memang banyak sekali, tapi tidak menjadi masalah buat kita. Biar sepanjang apapun jalan di Kabupaten Tabanan justru bagus. Di Tabanan salah satu kabupaten yang tidak ada jalannya buntu dibandingkan kabupaten yang lain. Dari 10 kecamatan semua terkoneksi antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain. Ini bagian daripada untuk distribusi sektor pertanian maupun perdagangan yang ada di Tabanan. Nah, selama 10 tahun lebih saya menjabat sebagai wakil bupati Tabanan. Dulu jalan di Tabanan yang panjangnya kurang lebih 850 kilo. Sekarang saya hanya menyisakan jalan hanya lagi cuma kurang lebih 18%. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, kita ikuti beritanya tentang kondisi jalan dan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan selama periode kepemimpinan Ibu Niputu Eka Wiryastuti bersama Bapak Komang Gede Sanjaya. Total panjang jalan yang dimiliki Kabupaten Tabanan adalah sepanjang 863.218 km. Dari panjang ruas jalan tersebut ada dalam klasifikasi sebagai berikut. Nah, itu tadi Pak, ada gambaran jalan bahwa
pembangunan jalan, infrastruktur terutama jalan ini kan sudah hampir 80% ya Pak ya. Sudah 80% hampir terselesaikan dan tinggal sisanya lagi 18% sekian ya Pak ya. Terus di dalam kepemimpinan Bapak Astungkar, Bapak pasti terpilih. Apa yang akan Bapak lakukan dengan sisa 18% jalan itu Pak? Kalau saya lihat dari 850 kilo, sisa lagi 18% lah yang sudah kami bangun, kurang lebih 82%. Ya. Jadi sisa ini kurang lebih 166 kilo. Ini data valid. 166 kilo ya Pak ya. 166 kilo data valid dari PU, Iya. PU Dinas PU Tabanan. Nah, karena saya yang melihat langsung dan saya sering koordinasi dan diskusi langsung. Nah, cuma lagi 166 kilo, kurang lebih tidak lebih uangnya lagi 200 miliar. Bagi saya tidak nunggu nanti masa jabatan 5 tahun baru tuntas jalan yang 166 kilo itu. Iya. Kami punya kiat-kiat tertentu. Kami tidak hanya mengandalkan PAD, APBD untuk membangun jalan ini. Kami punya kiat-kiat khusus dengan program satu jalur. Program satu jalur ini adalah bagaimana koordinasi kepemimpinan Jayawira ke depan ini antara kabupaten, provinsi, apalagi visi misi sama. Nangun Satkertih Loko Bali di Kabupaten Tabanan. Dengan program Indonesia Maju Bapak Jokowi. Saya yakin dengan program satu jalur melalui Kementerian PU kita adakan sonding. Saya rasa nanti bantuan dari Kementerian PU atau PT SMI di bawah Kementerian Keuangan bisa menghandle jalan. Pemerintahan kita 1 tahun pertama yang 166 kilo yang lagi 18% sudah selesai buat rakyat Tabanan. Wah, luar biasa Pak. Berarti targetnya cuman setahun ya Pak ya. Cuma 2021 Ya. semua jalan yang sampai saat ini belum tersentuh hot mix ataupun aspal Ya. akan mulus ya Pak ya. Ya. Hanya setahun. Ya. Nah, kemudian ada nggak mungkin terobosan-terobosan baru Pak? Seperti kita tahu bahwa kecamatan kita atau wilayah kita ini kan saling berjauhan. Anggap dari Pupuan mau ke Baturiti biar mungkin jaraknya lebih cepat, atau mungkin ada keinginan membuat terobosan baru di bidang infrastruktur jalan itu Pak. Betul, kita selama 10 tahun melihat Tabanan, karena saya turun 10 tahun ini saya turun di 133 desa yang ada di Tabanan, kurang lebih ada 850 banjar di Tabanan. Jadi saya lihat existing Tabanan ini. Nah, di Tabanan apa yang saya sampaikan tadi, infrastruktur di Kabupaten Tabanan ini sangat luar biasa. Koneksitasnya antara masing-masing kecamatan nyambung, tidak ada buntu di Tabanan. Nah, kalau saya lihat bagaimana memudahkan distribusi antara satu kecamatan ke kecamatan lain, terobosan kita Jayawira ini akan membuat sebuah terobosan bagaimana membuat koneksitas antara kecamatan Baturiti, Penebel sampai Slemadag. Ini jalur kita bangun sehingga hasil produksi dari Pupuan, Slemadag, Penebel sampai di Baturiti ada satu tempat yang memudahkan distribusi. Tidak hanya satu jalan yang kita bikin di Tabanan ini, tapi beberapa jalan yang menghubungkan satu sektor pertanian ke pertanian lain. Karena kita ketahui bahwa Tabanan ini adalah hampir 75% masyarakatnya bergerak di sektor pertanian. Jadi sektor pertanian menjadi suku guru membangun buat Kabupaten Tabanan. Sektor pertanian tapi yang juga ada basis pariwisatanya, seperti agrowisata, seperti pariwisata yang berbasis pertanian. Ini yang kita mau jalankan di Kabupaten Tabanan. Iya. Nah ini Pak, ngomong-ngomong masalah jalan Pak, ini kan kita di Tabanan, kita kan tahu kondisi daerah kita kan relatif sangat lembab ya Pak ya. Lembab artinya itu sangat labil dan mempercepat terjadinya kerusakan terhadap jalan-jalan yang ada. Terus nanti langkah apa yang akan dilakukan agar jalan itu relatif umurnya lebih panjang Pak? Ya. Kalau bicara infrastruktur di Kabupaten Tabanan, saya punya pengalaman panjang. Sudah 10 tahun lah saya melihat bagaimana existing daripada keadaan jalan di Kabupaten Tabanan. Perlu saya sampaikan, kadang-kadang banyak yang
bicara infrastruktur, bicara jalan, bicara hotme, tapi mereka nggak tahu apa itu sebenarnya hotme, apa itu sebenarnya infrastruktur, apa itu sebenarnya jalan. Saya sampaikan bahwa di wilayah kita di Tabanan ini ada yang namanya jalan negara, ada yang namanya jalan provinsi, ada yang namanya jalan kabupaten, ada yang namanya jalan kecamatan, ada jalan desa, dan ada namanya jalan usaha tani. Jadi itu klasifikasi jalan. Jadi itu saya paham itu mana yang namanya jalan pertanian, mana jalan usaha desa, mana jalan kecamatan, kabupaten dan lain. Saya paham. Nah, kalau kita melihat Tabanan ini adalah daerah pertanian, lembab hujan, sering hujan ini di Tabanan ini. Nah, bagi saya lihat keliling, ternyata untuk di daerah-daerah pedesaan, khususnya jalan desa dan jalan kecamatan, lebih baik dibetonisasi. Kenapa? Saya banyak punya program partisipatif, mengajak masyarakat gotong royong. Jumat, Sabtu, Minggu. Kita siapin materialnya, pasirnya, siapin sirtunya, siapin kerikilnya, siapin semennya, kita ajak rame-rame membeton. Saya udah lakukan itu 10 tahun yang lalu. Di mana-mana jalan desa udah kita lakukan dengan program partisipatif. Ini langkah yang sangat produktif yang kita lakukan. Karena apa? Karena di daerah pertanian itu basah, sehingga kalau beton itu bersahabat dengan air. Kalau hot mix ya di jalan-jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan negara, hot mix jalan-jalan utama. Tapi masuk-masuk pedesaan, mayoritas kita akan mau betonisasi. Karena beton ini sangat luar biasa dan akan awet. Sampai 5-10 tahun beton itu sangat awet. Seandainya pun ada lubang-lubang kecil, masyarakat sekitarnya bisa nempel dengan satu sak semen, udah bisa di semen. Itu pemeliharaan maintenance-nya gampang. Nah, bagi saya sekarang bukan hanya bicara masalah infrastruktur, tapi bagaimana berbicara tentang got berman yang ada di sekitarnya. Nah, inilah himbauan kita, harapan kita, bekerja sama dengan kepala desa, bekerja sama dengan desa adat, membuat sebuah paralel bagaimana budaya tedun. Setiap minggu, setiap bulan sekali tedun lagi membersihkan got-got di sekitar kita. Artinya, pemeliharaan infrastruktur bukan serta-merta hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi bagaimana infrastruktur menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita budaya gotong royong zaman dulu yang diwariskan oleh leluhur, menjaga got, menjaga trotoar, menjaga bereman di sekitar jalan untuk merawat, itu yang sangat diperlukan. Itu yang kita laksanakan sekarang. Betul Pak, kalau kita saksikan selama musim penghujan, kita sering menyaksikan kalau got-got itu kan dipenuhi sampah, sehingga kemudian itu juga yang memicu air naik ke jalan. Nah, kemudian edukasi lain selain melibatkan kepala desa, perangkat-perangkat desa, mungkin juga instansi terkait di dalam mengedukasi masyarakat sehingga mereka betul-betul sadar di dalam memelihara apapun yang diperbuat oleh masyarakat, oleh pemerintah, termasuk infrastruktur. Apa yang dilakukan, Pak? Kita di pemerintah kemarin ada program melalui lingkungan hidup. Kita ternyata punya partner juga, bukan hanya lingkungan hidup yang menangani persoalan lingkungan, baik itu PU tentang got, trotoar dan jalan. Ternyata banyak LSM di Tabanan. LSM pemerhati yang sangat memerhati lingkungan, tentang sampah plastik, tentang trotoarisasi dan lain-lain. Kita banyak punya LSM. Kita kemarin bekerja sama dengan beberapa LSM, datang ke beberapa desa adat, desa dinas, menyampaikan, mengimbau, ayo kepala desa semua kembali lagi, khususnya ibu-ibu PKK, bagaimana nyapu sebulan sekali lah, minimum sebulan sekali. Ibu-ibu nyapu di lingkungan Bele Banjar, bapak-bapaknya bersihkan got, datang dinas DKP membawa alat beratnya, membawa truknya, angkut sampahnya, pilah mana plastiknya, mana yang tidak plastiknya. Kalau ini kita gerakkan gotong royong, Tabanan akan menjadi asri. Karena Tabanan ini adalah milik kita bersama, bukan Tabanan hanya milik pemerintah saja. Betul Pak. Nah ini Pak, sedikit saja, nggak usah dijelaskan karena ini nanti akan kita bahas lagi dalam episode berikutnya tentang pengelolaan sampah Pak. Nanti gimana pengelolaan sampah di Tabanan sehingga betul-betul efektif, TPA tidak akan semakin menggunung dan seterusnya. Gimana Pak? Sebenarnya kalau bicara sampah dari dulu klasik susah-susah gampang. Ini sebenarnya persoalan mindset kalau bicara sampah. Kalau ingin menyelesaikan sampah ini secara cepat, kita dulu sering di dalam sebuah program, baik melalui program camat,
bersama BPMD, bersama beberapa kepala desa. Kita sering ajak bintek kunjungan kerja bagaimana menangani sampah yang baik. Nah, kita kunjungan ke Jawa, kita beberapa daerah melihat yang sudah berhasil. Ketika kita datang lagi, ini kan apa yang sampaikan tadi, sebuah mindset. Ternyata kalau kita pahami sampah itu secara betul, secara baik, sebenarnya sampah itu kan berkah. Ya. Banyak orang menyampaikan sampah ini bukan masalah, tapi sebenarnya sampah ini berkah. Apa maksudnya? Nah, kalau sampah ini di hulu kita selesaikan, katakanlah, kalau visi misi saya kan ingin membangun desa yang berdikari, membangun desa yang mandiri. Caranya bagaimana? Persoalan sampah cukup selesai hanya di desa. Tidak usah lagi memiliki sebuah tempat-tempat yang hanya sebagai penampungan sampah. 100 tempat itu pun kita tiap penuhi itu akan habis, tidak akan pernah selesai. Nah, caranya bagaimana? Di hulu kita main, bukan di hilir. Nah, jadi rumah tangga kita edukasi, sampahnya kita udah dari awal kita pilah mana sampah yang organik, mana sampah yang plastik, mana yang sampah anorganik. Jadi ada 3 klasifikasi sampah. Ada 3 kantong plastik aja sederhana, yang warna merah plastik, yang warna organik, yang warna merah hitam, yang warna putih, model barang-barang perkakas bekas-bekas. Ini bagi 3 aja. Artinya nanti konsep desa berdikari itu adalah bagaimana desa ini mengelola sampahnya. Jadi desalah yang mengorganisasi sampah ini. Ada penampungannya cukup di desa. Inilah pemerintah hadir memberikan bantuan seperti penampungan sampah yang sifatnya di desa, pengolahannya, termasuk nanti membeli sampahnya ketika diolah yang tadi organik menjadi pupuk organik kita olah menjadi sampah. Nah, nanti bagaimana cara penjualannya? Menurut saya gampang. Pemerintah kan banyak mempunyai taman-taman kota yang perlu rabuk. Kita pemerintah lagi membeli rabuk-rabuk yang dibuat oleh masyarakat. Nanti pemerintah yang membeli, pemerintah yang merabuin semua taman-taman kota yang ada, baik di taman kota maupun di taman-taman kecamatan, taman-taman desa yang ada. Jadi dari kita, oleh kita, untuk kita cukup di desa. Jadi selesai di desa. Jadi intinya sampah ini kita selesaikan ke depan di hulu, bukan di hilir. Nah, betul Bapak. Jadi program Bapak di dalam memanage sampah sebagian kan itu sudah Bapak sampaikan. Dan program besarnya di dalam memanage sampah di dalam kepemimpinan Bapak seperti apa, Pak? Jangan dijawab dulu, Pak, karena nanti akan kita bahas tuntas dalam episode berikutnya. Nah, ini kembali ke masalah jalan, Pak. Masalah jalan itu tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar tentang jalan di Tabanan, termasuk berapa jalan yang sudah mampu diselesaikan baik dengan hot mix, lapen, dan juga melalui betonisasi. Dan sisanya yang lagi berapa persen itu, Pak? 18%. 18%. Dipastikan akan tuntas di tahun 2021. Astungkara, termasuk nanti akan membuat jalan lintas antar kecamatan. Penebal Baturiti, penebal Selamadan. Nah, itu yang pertama. Itu kira-kira kapan mampu direalisasikan? Kalau jalan itu kalau tidak salah tahun kedua, tahun ketiga. Tahun kedua, tahun ketiga. Akses jalan Pupuan sampai Baturiti sampai Penebal. Sampai Baturiti ke timur ya, Pak ya? Ya. Nah, akan mampu terrealisasikan. Mungkin ada tambahan yang ingin disampaikan, Pak, mengenai masalah infrastruktur, terutama jalan ini. Intinya kalau bicara infrastruktur, yang inti nih yang saya sampaikan. Jadi dari dulu klasik sekali, jangan infrastruktur ini dijadikan komunitas politik. Jadi seolah Tabanan ini jalan paling jelek di kabupaten kota yang lain ada di Bali. Ternyata tidak. Ternyata barangkali nih, maaf ya, mungkin ada beberapa di kabupaten lain yang lebih jelek jalannya dari Kabupaten Tabanan. Tapi dari awal udah dijadikan komunitas politik. Setiap pilkada pasti jalan di Tabanan rusak. Coba lihat sekarang, keliling deh. Banyak kok teman-teman saya yang dari luar Tabanan, sembahyang ke Tabanan, datang. Wow, ternyata Tabanan ini jalannya bagus, mulus, terhormat. Kok tidak disangkakan seperti di media sosial, tidak disangkakan di koran-koran. Nah, maka dari itulah mohon masalah infrastruktur jangan dijadikan sebagai komunitas politik dalam hajatan pemilu muncul jalan ini. Habis pemilu sedikit pun orang nggak ada bicara tentang infrastruktur.
Tapi setiap pemilu selalu ribut-ribut tentang infrastruktur. Saya jaminkan 1 tahun pemerintahan Jayawira ini semua infrastruktur jalan yang lagi 18% selesai di pemerintahan Jayawira. Hanya 1 tahun. Iya, artinya kita juga tidak mungkin pemerintah itu menjamin bahwa setiap saat jalan itu 100% total mulus ya Bapak ya. Betul. Pasti di sini yang sudah bagus, yang sudah lama pasti pasti akan mengalami kerusakan ya Pak ya. Betul. Dan ini juga sudah menjadi komitmen Bapak tentunya dalam 5 tahun ke depan untuk men-stressing ya masalah perhatian terhadap infrastruktur jalan itu ya Pak ya. Teman-teman Suta, demikian tadi dialog Diampik atau dialog mengupas tentang postingan serta informasi kritis suara Tabanan dengan Bapak Komang Gede Sanjaya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi. Tetap kenyam. Tetap mengenyam.